Assalamualaikum sahabat kisah mistik. Malam ini kita akan menyelami sebuah kisah yang bukan hanya tentang klinik dan teror gaib, tapi juga tentang warisan yang tak disangka-sangka, sebuah kutukan berbalut pesona yang menghantui. Pernahkah terpikir bahwa karisma seseorang bisa jadi adalah sebuah beban? Bahwa daya tarik yang tak wajar bisa jadi adalah hasil dari sebuah ilmu hitam yang turun-temurun? Inilah kisah Parin, seorang pemuda lugu penjual sayur keliling di Tangerang. Di usianya yang ke-25, Parin masih perjaka ting-ting, jauh dari hiruk-pikuk percintaan. Tapi hidupnya yang tenang mendadak jungkir balik ketika aura aneh mulai menyelimuti dirinya. Ibu-ibu dan para janda pembeli sayurnya mendadak tergila-gila padanya, berebut perhatiannya sampai nyaris adu jotos. Parin yang polos tak tahu apa-apa, hanya merasakan depresi dan ketakutan yang mendalam. Usut punya usut, ternyata Parin mewarisi sesuatu dari mendiang ayahnya, seorang juragan sayur sukses yang dikenal punya banyak istri. Bukan cuma bakat berdagang, tapi juga sebuah pelet yang dulu digunakan sang ayah. Dan kini, pelet itu hidup kembali di tubuh Parin, menarik mangsa-mangsa baru. Yang lebih mengerikan, salah satu mantan istri muda ayahnya yang dulu terjerat pelet itu, kini kembali muncul. Justru tertarik pada Parin, ia berusaha membawa Parin ke desa asalnya di Jawa Tengah. Dengan niat yang jauh dari sekadar silaturahmi, siapkan dirimu, karena kita akan mengikuti perjalanan Parin dalam menghadapi petaka warisan pelet ayahnya. Sebuah kisah horor Islami yang akan menguji iman, kewarasan, dan batas-batas kemanusiaan. Bersiaplah untuk merinding. Parin 25 tahun mendorong gerobak sayurnya menyusuri geng-geng sempit Cikokol, Tangerang. Keringat membasahi kaos oblongnya, tapi senyum ramah tak pernah lepas dari bibirnya. Sayur, sayur segar, ibu-ibu, bapak-bapak, mari dibeli sayurnya. Suaranya melengking, berusaha menyaingi deru motor dan kebisingan pagi. Sudah 3 tahun sejak ayahnya meninggalkan tahta juragan sayur di pasar Cikokol yang kini tak lagi Parin duduki. Ayahnya sukses besar, punya 4 istri sah yang tinggal berdampingan di rumah gandeng. Belum lagi istri-istri lain yang sudah diceraikan. Parin, anak dari istri pertama, memilih memulai dari nol, berjualan keliling demi melanjutkan jejak sang ayah, walau dengan modal seadanya. Anehnya, sejak beberapa bulan terakhir, ada sesuatu yang berbeda. Sayurannya selalu ludes. Sebelum siang, ibu-ibu, remaja putri, hingga para janda berlomba-lomba menghampiri gerobaknya. Mereka tak hanya membeli, tapi juga melontarkan pujian, rayuan, bahkan sentihan-sentihan tak sengaja yang membuat Parin risih. "Mas Parin, kok makin ganteng aja sih? Bikin adem lihatnya," kata Bujum, janda kembang berusia awal 40-an, sambil mengedipkan mata. Tangan keriputnya tak sengaja menyentuh lengan Parin saat mengambil kangkung. "Ah, ibu ini ada-ada saja." Parin berusaha tersenyum sopan, menarik lengannya pelan di lain waktu. Bu Rita, yang usianya hampir kepala 5, dengan berani menanyakan status Parin. "Parin, kamu ini kok belum punya pacar? Ibu kenalin sama keponakan ibu, cantik loh." Pernah suatu pagi, Parin menyaksikan sendiri 2 ibu-ibu nyaris jambak-jambakan di depan gerobaknya, hanya karena berebut giliran dilayani. Saya duluan ya tadi, jangan nyerobot," seru seorang ibu. "Enak saja, saya sudah nunggu dari tadi," balas yang lain. Keduanya menatap Parin dengan tatapan memuja, seolah Parin adalah piala yang harus diperebutkan. Parin mulai merasa ada yang tidak beres. Wajahnya biasa saja, bahkan cenderung pas-pasan. Ia cuma penjual sayur keliling dengan gerobak reot. Tapi entah kenapa, para wanita itu seolah tak bisa melihat kekurangan apapun darinya. Ia merasa terbebani, risih, dan lama-lama takut. Pulang ke rumah, ia menceritakan kegelisahannya pada sang ibu, Fatimah. "Bu, Parin takut." "Kenapa sih? Ibu-ibu itu aneh banget sama Parin," keluh Parin suatu malam. Ibu Fatimah terdiam, sudah berkerut tampak lebih sendu dari biasanya. Ia memandangi putranya dengan tatapan campur aduk antara iba dan ketakutan. "Nak, ibu rasa ini ada hubungannya dengan ayahmu,"
ucapnya lirih. Parin mengerutkan kening. Ayah, tapi ayah kan sudah meninggal, Bu. Iya, Nak. Tapi ayahmu dulu memang punya sesuatu. Ibu Fatimah ragu-ragu. Ilmu yang membuat wanita mudah tertarik padanya. Ibu yakin kamu mewarisinya? Dek Parin merinding. Ia sering mendengar bisik-bisik tentang ayahnya yang mempesona para wanita. Bahkan beberapa kali ia mendengar kabar tentang mantan istri. Ayahnya yang dulu diceraikan masih saja sering mencari-cari ayahnya. Tapi ia tak pernah menyangka akan mewarisi hal semacam ini. Depresi mulai menyerang Parin. Ia merasa tercekik, tidur tak nyenyak, makan tak enak. Setiap kali melihat gerombolan ibu-ibu dari kejauhan, jantungnya berdebar kencang. Ia merasa seperti mangsa di tengah kawanan serigala betina. Ia ingin berhenti berjualan, tapi itu satu-satunya mata pencahariannya. Kita harus ke Kiai, Nak, putus Ibu Fatimah. Hanya Pak Kiai Hasan yang bisa membantu kita. Pagi buta, Parin dan ibunya pergi ke pesantren kecil di pinggir kota. Pak Kiai Hasan, seorang ulama harismatik dengan sorban putih dan jenggot panjang, menyambut mereka dengan ramah. Setelah mendengar cerita Parin dan Ibu Fatimah, Pak Kiai mengangguk. Apa yang Ibu Fatimah katakan itu benar, Nak, Parin, ujar Pak Kiai dengan suara tenang. Ayahmu, almarhum Haji Abdullah, memang memiliki hodam atau jin pembantu yang berfungsi sebagai pelet penarik. Parin terbelalak. Jadi, saya punya jin? Bukan kamu yang punya, Nak. Tapi jin itu bersemayam dalam aura yang mengelilingimu. Warisan dari ayahmu. Dia aktif karena kamu memiliki garis keturunan yang sama dan mungkin secara tidak sadar kamu mengeluarkan pemicu yang sama dengan ayahmu dulu. Jelas Pak Kiai, jin ini membuat wanita mudah terpikat, terutama mereka yang sering berinteraksi denganmu. Pak Kiai melanjutkan, dan tidak hanya itu, beberapa ibu-ibu yang terobsesi padamu, ada yang juga memiliki pegangan atau jin pelet sendiri. Jin-jin itu seolah-olah beradu di sekelilingmu masing-masing, berusaha mendapatkanmu. Inilah yang membuat tekanan batinmu semakin berat, Nak. Parin menunduk, merasa jijik pada dirinya sendiri. Ia merasa kotor, seolah-olah ada sesuatu yang mengendalikan hidupnya. Bisakah jin itu dihilangkan, Kiai? Insya Allah, Nak. Dengan izin Allah, kita akan berusaha. Tapi prosesnya tidak mudah, kata Pak Kiai. Jin itu sudah menyatu dengan aura keturunan ayahmu. Kita harus membersihkannya. Dan untuk ibu-ibu itu, kita juga harus mengusir jin-jin yang mengganggu mereka agar mereka bisa kembali jernih pikirannya. Pak Kiai kemudian meminta Parin untuk beristihara, memohon petunjuk Allah. Selama beberapa hari, Parin salat malam dan berzikir. Namun, teror belum berhenti. Bahkan di rumah pun, Parin merasa tidak aman. Ponselnya sering berdering dari nomor tak dikenal, berisi pesan-pesan aneh dari wanita-wanita yang mengklaim merindukannya. Beberapa kali, ada ibu-ibu yang sengaja lewat depan rumahnya, tersenyum genit, atau bahkan memanggil-manggil namanya. Suatu sore, Parin sedang membersihkan gerobaknya di halaman, ketika sebuah mobil mewah berhenti di depan rumahnya. Seorang wanita paruh baya, tapi masih terlihat sangat cantik dengan riasan tebal dan pakaian modis, keluar dari mobil. Parin merasa familiar dengan wajah itu, tapi tak bisa mengingat di mana ia pernah melihatnya. Parin ya, suara wanita itu lembut, tapi ada nada mendesak di dalamnya. Kamu makin mirip ayahmu ya? Parin terkesiap. Maaf, ibu siapa ya? Wanita itu tersenyum simpul. Saya Rini dulu, saya salah satu istri muda ayahmu, Abdullah. Dek Parin merasakan darahnya berdesir dingin. Rini, nama itu pernah Ibu Fatimah sebutkan. Rini adalah salah satu istri muda ayahnya yang diceraikan, tapi konon masih sering mengharapkan ayahnya. Saya dengar kamu sekarang jualan sayur keliling. Kok tidak jadi juragan seperti ayahmu? Tanya Rini. Matanya menelusuri tubuh Parin dari atas sampai bawah. Tatapannya intens, tak wajar. Saya ingin memulai dari bawah, Bu, jawab Parin gugup. Kenapa tidak ikut saya saja? Rini melangkah mendekat. Aroma parfumnya yang menyengat menusuk hidung Parin. Saya sekarang tinggal di Jawa Tengah, punya usaha properti. Kamu bisa bekerja dengan saya. Nanti saya kenalkan banyak teman saya di sana. Hidupmu akan lebih enak. Parin refleks mundur. Ada sesuatu yang sangat salah dari ajakan Rini. Ada aura yang menyeramkan di balik senyum manisnya.
Malam harinya, Parin menceritakan pertemuan dengan Rini pada ibunya. Ibu Fatimah langsung pucat pasi. "Rini, ya Allah, kenapa dia muncul lagi?" seru Ibu Fatimah. "Dia itu salah satu yang paling terjelah-hila pada ayahmu dulu." "Nak, setelah diceraikan pun, dia masih sering datang mencari-cari. Dia mengajakku ke Jawa Tengah, Bu. Katanya ada pekerjaan." Parin bergidik. "Jangan pernah mau, Nak. Ibu tahu, Rini itu juga main dukun. Jangan-jangan dia juga punya pelet sendiri. Dan sekarang dia ingin kamu." Ibu Fatimah menangis. Rini tidak akan segan melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Seperti dulu saat ia mati mission merebut perhatian mendiang suaminya dari istri-istri yang lain. Situasi makin mencekam. Pesan dan telepon dari Rini mulai mengganggu Parin setiap hari. Rini tak segan menelepon berkali-kali, mengirimkan pesan-pesan mesra yang membuat Parin muak. "Parin, saya kangen masakan Jawa. Kapan kita bisa makan bareng di kampung halaman saya? Atau saya sudah siapkan kamar khusus buat kamu di rumah. Datang ya, sayang." Parin semakin tertekan. Di satu sisi, ia takut pada ibu-ibu dan janda di sekitarnya yang terobsesi. Di sisi lain, bayangan Rini dan ajakannya yang menyeramkan ke Jawa Tengah membuatnya semakin paranoid. Ia merasa seperti boneka yang ditarik ulur oleh benang-benang. Tak kasat mata, akhirnya Pak Kiai Hasan memutuskan untuk mempercepat proses ruqyah dan pengusiran jin. Ia meminta Parin untuk rutin salat 5 waktu, membaca Al-Quran, dan berzikir. Selain itu, ia juga memberikan air ruqyah untuk diminum dan disiramkan ke rumah. Jin pelet itu membenci kesucian dan ketakwaan, Nak. Jelas Pak Kiai. Dengan mendekatkan diri pada Allah, insya Allah jin itu akan melemah dan pergi. Parin mencoba sekuat tenaga mengikuti saran Pak Kiai. Ia merasa sedikit lebih tenang. Namun bayangan Rini tetap menghantuinya. Suatu malam, ia bermimpi aneh. Rini muncul dengan senyum licik, memeluknya erat, dan membisikkan sesuatu di telinganya. "Ayo ikut saya, sayang. Kita akan hidup bahagia selamanya di sana. Kamu akan jadi juragan sejati, seperti ayahmu." Parin terbangun dengan keringat dingin, napas terengah-engah. Mimpi itu terasa begitu nyata. Proses ruqyah dimulai. Pak Kiai Hasan dan beberapa santrinya datang ke rumah Parin. Ibu Fatimah menyiapkan segala sesuatunya. Ruqyah dilakukan di sebuah ruangan yang sudah dibersihkan. Parin duduk bersila di hadapan Pak Kiai. Matanya terpejam. Pak Kiai mulai membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dengan suara lantang dan penuh penekanan. Awalnya, Parin hanya merasakan kantuk yang luar biasa. Namun, lama-lama, tubuhnya mulai bereaksi. Keringat dingin membanjiri seluruh tubuhnya. Tiba-tiba, ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, diikuti hawa panas yang membakar. Kepalanya pusing parut niamoil. Ia merasa seperti ada sesuatu di dalam tubuhnya berusaha keluar. "Allahu Akbar," seru Pak Kiai. Suaranya semakin menggelegar. "Keluarlah, wahai jin. Jangan ganggu hamba Allah ini. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang." Parin mulai bergetar. Tangannya mengepal erat. Dalam benaknya, ia melihat kilasan-kilasan aneh. Ayahnya dengan senyum misterius di antara kerumunan wanita. Wajah-wajah ibu-ibu yang terobsesi. Dan senyum licik Rini. Rasa jijik dan marah bercampur aduk. Tiba-tiba, Parin merasakan dorongan kuat untuk berteriak. Ia menahan sekuat tenaga. Namun, tubuhnya mulai kejang-kejang. Suara-suara aneh keluar dari tenggorokannya. Bukan suaranya sendiri. Ibu Fatimah yang melihat itu menangis dan beristighfar. "Dia melawan," seru seorang santri. Pak Kiai terus membacakan ayat-ayat, menekan energi jin yang merasuki Parin. Akhirnya, dengan suara yang parau, Parin muntah-muntah. Setelah itu, tubuhnya lemas tak berdaya. Namun ia merasa sedikit lebih ringan. Alhamdulillah jin itu sudah melemah. Tapi, belum sepenuhnya pergi. Kita perlu waktu dan ketekunan. Yang lebih mengejutkan, dampak ruqyah itu tidak hanya dirasakan Parin. Beberapa hari kemudian, kehebohan terjadi di Cikokol. Ibu-ibu yang dulu terobsesi pada Parin mendadak menunjukkan reaksi aneh. Bujum yang biasanya genit tiba-tiba marah-marah dan mengamuk di pasar, menuding pedagang lain menipu. Bu Rita yang selalu memuji Parin
mendadak menjerit histeris di depan rumahnya, mengaku melihat bayangan hitam. Kabar ini sampai ke telinga Parin dan ibunya. Pak Kiai menjelaskan, itu adalah reaksi dari jin-jin pelet yang merasuki mereka, Nak. Saat aura pelet dari tubuhmu melemah, jin-jin mereka juga ikut terusik. Mereka kebingungan dan melampiaskan kekacauan. Pak Kiai memutuskan untuk melakukan ruqyah massal untuk ibu-ibu yang terpengaruh. Prosesnya tak kalah dramatis. Beberapa ibu-ibu menjerit, meronta, bahkan ada yang berbicara dengan suara berat, seolah-olah ada makhluk lain di dalam tubuh mereka. Perlahan, satu persatu, mereka kembali sadar, wajahnya kebingungan, seolah tidak ingat apa yang baru saja terjadi. Setelah kejadian itu, suasana di Cikokol mulai kembali normal. Ibu-ibu tak lagi tergila-gila pada Parin. Mereka hanya membeli sayur, seperti biasa, tanpa tatapan aneh atau rayuan genit. Parin akhirnya bisa bernapas lega. Ia merasa beban di pundaknya sedikit terangkat. Namun, satu masalah masih tersisa. Rini tak menyerah. Setelah kejadian di Cikokol, ia semakin gencar menghubungi. Ia menelepon, mengirim pesan singkat, bahkan video call. Isi pesannya semakin mengerikan. Kenapa kamu menolak saya, Parin? Saya kan janda ayahmu, itu berarti kamu harusnya sayang sama saya. Kamu akan jadi juragan sayur seperti ayahmu kalau ikut saya ke sini. Saya sudah siapkan semuanya. Parin bahkan sering merasa ada yang mengawasi di sekitar rumahnya. Beberapa kali, ia melihat mobil mewah yang mirip dengan mobil Rini melintas pelan di depan gangnya. Ibu Fatimah sangat khawatir. Bagaimana ini, Nah? Rini tidak akan melepaskanmu begitu saja. Dia keras kepala dan punya ilmu hitam yang kuat. Kiai Hasan menyarankan agar Parin menjauhi Rini sebisa mungkin. Jangan pernah berkomunikasi dengannya, Nak. Jin pelet itu bekerja melalui interaksi. Namun, suatu sore, sebuah surat datang. Ditulis dengan tangan, rapi dan harum. Itu dari Rini. Isinya bukan ajakan biasa, melainkan ancaman terselubung. Kalau kamu tidak datang ke desa saya, Parin, saya akan datang menjemputmu. Dan kamu tidak akan bisa menolak saya. Di bagian bawah surat itu, ada tulisan tangan yang berbeda, sangat kecil, nyaris tak terlihat. Bumi Ayu. Melihat surat itu, Ibu Fatimah menjadi sangat cunduk. Dia serius, Nak. Dia tidak main-main. Rini itu wanita nekat. Dulu ia segan-segan mendatangi ayahmu kemanapun ayahmu pergi. Parin panik. Ia sudah merasa cukup dengan tekanan batin ini. Ia tidak ingin lagi hidup dalam ketakutan. Bu, bagaimana kalau aku memang pergi ke sana? Parin berkata, lebih kepada dirinya sendiri. Tidak, jangan gila, Nak, seru Ibu Fatimah. Kamu mau kenapa-kenapa di sana? Dia pasti akan menjeratmu dengan peletnya. Tapi kalau aku tidak pergi, dia akan datang ke sini, Bu. Dia akan terus menggangguku. Mungkin kalau aku pergi dan Pak Kiai bisa bantu aku dari jauh, aku bisa sekalian menyelesaikan masalah ini sampai ke akar-akarnya. Parin mencoba berpikir logis. Meski ada sedikit rasa ingin tahu yang tak disadari muncul dari aura pelet yang masih samar-samar. Malam itu, Parin memutuskan untuk pergi ke Jawa Tengah. Ia tahu itu gila, tapi ia merasa harus menghadapi masalah ini. Dengan izin dan doa dari Ibu Fatimah, serta bekal ayat-ayat pendinding diri dari Pak Kiai, Parin berangkat ke Jawa Tengah. Ia memilih menggunakan kereta api, karena itu adalah moda transportasi yang paling cepat dan aman untuk pergi ke Jawa Tengah. Perjalanan ke Jawa Tengah terasa sangat panjang bagi Parin. Setiap detiknya adalah ketegangan. Ketika ia tiba di stasiun Brebes, Rini sudah menunggunya dengan senyum lebar. Parin merasakan aura pelet Rini yang lebih kuat, seolah ada benang tak kasat mata yang menariknya mendekat. Akhirnya kamu datang juga, sayang. Rini memeluk Parin erat, mesra seolah mereka sepasang kekasih. Parin berusaha melepaskan diri, tapi pelukan Rini begitu kuat, seolah ada daya magnet yang tak bisa ia hindari. Rini membawa Parin ke sebuah rumah besar bergaya Jawa kuno di pinggir desa. Rumah itu tampak terawat, tapi terasa ada aura mistis yang kuat. Di dalamnya, banyak patung dan benda-benda antik yang membuat Parin merinding. Ini rumah kakek saya, kata Rini santai. Dulu kakek saya juga orang sakti. Jangan khawatir,
kamu akan aman di sini. Namun, Parin merasa tidak aman sama sekali. Ia seperti masuk ke dalam kandang singa. Rini memperlakukannya layaknya suami. Ia menyiapkan makanan, pakaian, bahkan sering mengelus-elus lengan Parin dengan tatapan memuja. Parin jijik, tapi ia tidak bisa menolak. Ada kekuatan aneh yang membuatnya menurut. Kenapa kamu tidak bersikap lebih mesra padaku, Parin? Rini bertanya suatu malam, saat mereka makan malam. Dulu ayahmu sangat romantis. Parin hanya menunduk. Ia merasa mual. Jangan bohongi dirimu sendiri, sayang. Saya tahu kamu juga merasakan hal yang sama denganku. Rini tersenyum sinis. Pelet ayahmu itu kuat sekali. Kamu tidak bisa menghindarinya. Parin tak mengerti apa maksud Rini. Apakah Rini juga terkena pelet ayahnya? Ataukah Rini yang memancarkan pelet padanya? Ia merasa otaknya buntu. Ia hanya ingin kabur. Selama beberapa hari di sana, Parin seperti hidup dalam neraka. Setiap malam, Rini mencoba mengajaknya tidur bersama bermesraan layaknya suami istri. Parin mati-matian menolak, bersembunyi di kamar mandi, atau berzikir sekuat tenaga. Ada saat-saat di mana ia merasa tubuhnya tidak lagi ia kuasai, seolah-olah ada dorongan kuat untuk menuruti keinginan Rini. Ia tahu, itu pasti pengaruh pelet Rini yang mencoba menguasainya. Ponselnya disita Rini. Ia terisolasi, tanpa kontak dengan dunia luar. Hanya ada Rini, rumah tua itu, dan bayangan-bayangan menakutkan yang terus menghantui pikirannya. Parin merasa jiwanya perlahan terkikis, kewarasannya di ambang batas. Di Tangerang, Ibu Fatimah sangat cemas. Parin tidak bisa dihubungi. Ia tahu Parin dalam bahaya. Dengan panik, ia mendatangi Pak Kiai Hasan lagi. Parin tidak bisa dihubungi. Kiai, dia pasti dalam masalah besar di sana. Ibu Fatimah menangis. Pak Kiai Hasan mengangguk serius. Saya sudah merasakannya, Ibu. Ada energi gelap yang kuat menyelimuti Parin. Rini itu bukan sembarang wanita. Dia punya pegangan yang kuat dan niat yang jahat. Pak Kiai memutuskan untuk melakukan ruqyah jarak jauh. Ia meminta Ibu Fatimah untuk mengirimkan pakaian bekas Parin yang belum dicuci sebagai media. Selain itu, ia meminta Ibu Fatimah untuk terus salat tahajud dan mendoakan Parin tanpa henti. Malam itu, di rumah tua di Jawa Tengah, Parin merasakan tubuhnya kembali merespons. Kali ini bukan kejang-kejong, melainkan rasa panas yang membakar sioliala. Ada sesuatu yang dipaksa keluar dari tubuhnya. Ia merasakan suara-suara bisikan yang marah, frustrasi, dan berputus asa di telinganya. Jangan melawan, kamu milik kami, bisik suara-suara itu. Parin memejamkan mata erat-erat, berpegangan pada dinding. Ia teringat nasihat Pak Kiai. Dekatlah kepada Allah. Nak, jin itu membenci orang-orang yang bertakwa. Dengan sisa tenaganya, ia mulai membaca ayat kursi berulang-ulang dalam hati. Di saat yang sama, Rini merasakan hal aneh. Tiba-tiba, ia merasa pusing dan mual. Aura pelet yang ia pancarkan pada Parin seolah dipantulkan kembali padanya, lebih kuat dan menyakitkan. Ia merasakan panas di tubuhnya, dan bayangan-bayangan hitam mulai menari-nari di sekelilingnya. Apa yang terjadi? Ia tak menyangka ada perlawanan sekuat ini. Ia mencoba masuk ke kamar Parin, tapi seolah ada dinding tak kasat mata yang menghalanginya. Di Tangerang, Pak Kiai Hasan fokus meruqyah. Ia melihat gambaran samar Parin yang tertekan, dan energi gelap yang mengelilingi Rini. Ia tahu ini adalah pertarungan spiritual yang sengit. Pak Kiai tak henti-hentinya membacakan ayat-ayat penghancur sihir, memohon pertolongan Allah. Pertarungan batin dan spiritual berlangsung selama beberapa hari. Parin yang tadinya lemas, kini mulai mendapatkan kekuatan. Ia bahkan berani menolak Rini secara terang-terangan, walau tubuhnya bergetar hebat. Saya tidak akan pernah ikut kamu. Saya tidak mencintaimu. Parin membentak Rini. Rini terkejut. Belum pernah ia melihat Parin melawan sekuat ini. Mata Rini memerah. Aura amarahnya memancar kuat. Kamu akan menyesal, Parin. Kamu tidak akan bisa lepas dari saya. Malam itu, Rini mencoba cara lain. Ia membawa Parin ke sebuah ruangan tersembunyi di dalam rumah. Ruangan itu gelap, penuh dengan sesajen dan dupa yang mengepul. Di tengah ruangan, ada sebuah patung aneh dengan mata merah menyala. Ini leluhur saya, kata Rini dengan suara berat.
bukan lagi suara manisnya. Dia akan membuatmu tunduk padaku. Parin merasakan ketakutan luar biasa. Ini adalah pusat kekuatan Rini. Ia tahu ia harus melawan sekuat tenaga. Rini memulai ritualnya. Ia mulai melantunkan mantra-mantra kuno dalam bahasa yang tidak Parin mengerti. Dupa mengepul lebih tebal, dan patung di tengah ruangan seolah-olah hidup. Matanya semakin menyala. Parin merasakan tubuhnya diikat oleh kekuatan tak terlihat. Kakinya lemas, dan kepalanya sakit sekali. Namun, di tengah kesakitannya, Parin teringat Pak Kiai dan ibunya. Ia teringat pesan Pak Kiai untuk selalu berzikir dan mengingat Allah. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia mulai berteriak, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Suaranya mungkin lemah, tapi kekuatan dari zikir itu seolah memicu sesuatu. Di sekitar patung itu bergetar. Rini terkejut, ritualnya terganggu. Diam kamu, Rini membentak, mencoba menghentikan Parin. Tapi Parin terus berzikir. Ia membayangkan dirinya dikelilingi cahaya putih, perisai dari Allah. Di saat yang sama, di Tangerang, Pak Kiai Hasan juga merasakan puncak pertarungan. Ia mengerahkan seluruh ilmunya, membacakan ayat-ayat Al-Quran dengan kekuatan penuh, memohon pertolongan dan perlindungan Allah untuk Parin. Ibu Fatimah terus berdoa. Air matanya membasahi sajadah. Tiba-tiba, suara retakan keras terdengar di ruangan itu. Patung leluhur ini mulai retak, dan matanya yang menyala kini meredup. Cahaya terang memancar dari tubuh Parin, seolah ada sesuatu yang dilepaskan. Jin pelet warisan ayahnya, dan juga jin pelet Rini, yang selama ini mengikatnya, kini seolah-olah dipaksa keluar. Mereka menjerit kesakitan, suara-suara melengking memenuhi ruangan. Rini terhuyung. Ia merasakan kekuatan yang dulu dimilikinya, kini runtuh. Wajahnya yang tadinya cantik, kini terlihat keriput dan menua. Matanya kosong, seolah kehilangan kendali. Jin-jin yang bersembunyi di balik kekuatannya, kini berhamburan. Parin tubuhnya lemas, tapi ia merasakan kelegaan yang luar biasa. Beban yang selama ini menimpanya, kini terangkat. Ia menatap Rini yang kini terduduk lemas. Wanita yang dulu begitu mengancam, kini hanya terlihat seperti orang tua yang kebingungan. Dengan sisa tenaga, Parin mencari jalan keluar dari rumah itu. Ia tak peduli lagi pada Rini atau apapun yang terjadi padanya. Ia hanya ingin pulang. Ia ingin kembali ke ibunya, ke kehidupannya yang normal. Parin berhasil keluar dari rumah Rini dengan tubuh yang masih lemas. Ia berjalan tak tentu arah. Ia tak tahu di mana ia berada, tapi ia terus berjalan. Setelah berjalan cukup lama, ia akhirnya menemukan jalan raya dan mencoba menghentikan bus. Sesampainya di stasiun kereta api, ia membeli tiket pulang ke Tangerang. Selama perjalanan, ia tak bisa berhenti bersyukur. Allah telah melindunginya. Pak Kiai dan ibunya telah menyelamatkannya. Ketika Parin tiba di rumah, Ibu Fatimah langsung memeluknya erat. Air mata haru membanjiri pipi mereka. Alhamdulillah, nak, alhamdulillah kamu selamat. Pak Kiai Hasan datang tak lama kemudian. Ia melihat Parin dengan tatapan lega. Alhamdulillah nak Parin, Allah telah memberimu kekuatan untuk melawan jin pelet itu. Baik yang dari ayahmu maupun yang dari Rini sudah terlepas darimu. Kamu sudah bersih. Parin merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa seperti terlahir kembali. Beban depresi itu sudah hilang. Tatapan para wanita di Cikokol kini terasa biasa saja. Tak ada lagi obsesi yang mengganggu hidup. Parin kembali normal, bahkan lebih baik. Ia kembali berjualan sayur, tapi kali ini ia melakukannya dengan hati yang tenang. Ia tidak lagi dihantui rasa takut, tidak lagi merasa seperti boneka yang dikendalikan. Para ibu-ibu dan janda memang masih membeli sayurnya, tapi kini mereka hanya bersikap sebagai pembeli biasa. Tidak ada lagi rayuan atau perebutan. Jin-jin pelet itu telah pergi, dan mereka pun kembali ke akal sehat. Parin mengambil pelajaran berharga dari semua ini. Ia menyadari bahwa warisan tidak melulu tentang harta, tapi juga bisa berupa beban atau ujian. Dan bahwa iman, ketakwaan, serta pertolongan Allah adalah satu-satunya kekuatan yang bisa melindungi dari segala mara bahaya, termasuk dari sihir dan ilmu hitam. Ia terus belajar agama, mendalami ajaran Islam,
dan membantu Pak Kiai di pesantren. Pengalaman pahitnya membuat ia semakin dekat dengan Tuhannya. Parin kini bukan hanya penjual sayur keliling biasa. Ia adalah pemuda yang telah melewati badai dan keluar sebagai pemenang. Ia menemukan kedamaian dalam kesederhanaan dan kekuatan dalam keimanan. Bagaimana, sahabat kisah mistik? Merinding bukan? Kisah Parin ini mengajarkan kita banyak hal, bahwa terkadang karunia yang tampak luar biasa bisa jadi adalah sebuah kutukan tersembunyi, bahwa masa lalu orang tua bisa membawa dampak yang tak terduga pada anak-anaknya. Dan yang terpenting, bahwa di tengah gelapnya ilmu hitam dan teror gaib, kekuatan iman dan pertolongan Allah adalah perisai paling ampuh. Kita melihat bagaimana Parin, seorang pemuda polos, harus berjuang bukan hanya melawan jin pelet ayahnya, tapi juga menghadapi obsesi para wanita hingga teror dari mantan istri ayahnya sendiri yang punya agenda gelap. Kisah ini menjadi pengingat bahwa hati yang bersih dan jiwa yang kuatlah yang akan mampu melewati segala cobaan. Jadi, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah Parin? Selalu waspada, selalu dekatkan diri padanya, dan jangan pernah meremehkan. Karena di dunia ini, ada banyak hal tak kasat mata yang mungkin mengintai, menunggu kita lengah. Sampai jumpa di kisah mistik selanjutnya. Tetaplah waspada, dan semoga kita selalu dalam lindungannya.